Saya Ella Fitri dan pada kesempatan ini akan menjelaskan materi mengenai baking dan roasting oven. Teman-teman pasti telah mengetahui beberapa produk seperti roti, biskuit, atau ayam yang di roasting. Nah, produk ini merupakan hasil dari proses baking ataupun roasting. Tapi apa sih baking dan roasting itu? Baking atau yang biasa disebut dengan pemanggangan merupakan teknik pengolahan produk pangan menggunakan oven untuk mematangkan suatu produk tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium penghantar panas. Sedangkan roasting adalah teknik pengolahan produk pangan menggunakan minyak atau lemak alami dan produk pangan ataupun tidak yang menggunakan suhu minimal 150 derajat Celcius. Perbedaan roasting dan baking terletak pada penggunaannya. Baking digunakan untuk makanan berbahan dasar tepung atau buah-buahan, sedangkan roasting digunakan untuk daging, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Baik baking maupun roasting oven mencakup proses transfer panas dan transfer massa. Panas ditransfer ke makanan dari udara dan permukaan panas di dalam oven. Udara ditransfer dari makanan ke udara sekitar, kemudian dipindahkan dari oven. Nah, di dalam oven ini, panas ditransfer melalui kombinasi radiasi, konveksi, dan konduksi. Pada radiasi inframerah diserap ke makanan dan diubah menjadi panas. Pada konveksi, udara dan uap air di dalam oven mentransfer panas secara konveksi. Dan pada konduksi yang berasal dari panas dari nanpan, yaitu panas diubah menjadi panas konduktif pada permukaan bahan pangan. Perpindahan panas secara konveksi pada oven dapat dikategorikan berdasarkan penyebab aliran fluida, yaitu natural convection oven dan forced convection oven. Natural convection oven atau biasa disebut dengan konveksi bebas atau konveksi alamiah. Nah, natural convection oven ini merupakan jenis aliran zat cair atau gas seperti udara, di mana gerakan fluida tidak dihasilkan oleh sumber eksternal seperti pompa, kipas, dan lain-lain, tetapi oleh beberapa bagian fluida lebih berat dari bagian lain. Nah, aliran fluida yang terjadi semata-mata hanya karena adanya perbedaan massa jenis fluida yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Yang kedua yaitu forced convection oven atau konveksi paksaan. Nah, oven konveksi dengan udara yang bertekanan dibuat dengan kipas di dalam dinding oven, sehingga memaksa udara panas di dalam oven bersirkulasi ke seluruh bagiannya. Sistem sirkulasi udara paksa memberikan keseragaman suhu yang luar biasa dan pemulihan panas yang cepat. Mesin biasanya beroperasi pada suhu dalam kisaran dari ambien hingga maksimum antara 200 dan 300 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat-alat dari baking dan roasting oven. Di antaranya direct heating oven, indirect heating oven, batch oven, dan continuous semi-continuous oven. Yang pertama yaitu direct heating oven. Nah, prinsipnya yaitu udara oven dan produk dari pembakaran diresirkulasi oleh konveksi alami atau oleh kipas. Adapun mekanismenya yaitu udara dan bahan dari pembakaran diresirkulasi oleh konveksi alami atau oleh kipas. Temperatur di dalam oven terkontrol secara otomatis dengan penyesuaian laju aliran udara ke pembakar. Gas dipanaskan di dalam ribbon burner, terletak di atas dan di bawah ban berjalan dalam continuous oven dan di dasar kabinet apabila di batch oven. Contoh dari direct heating oven ini adalah microwave dan oven dielektrik. Produk yang dapat diaplikasikan dari direct heating oven yaitu produk yang membutuhkan suhu tinggi seringkali di atas 300 derajat Celcius seperti pizza, roti pipi, dan produk serupa lainnya. Oven ini juga dapat digunakan untuk memanggang semua jenis kerupuk dan biskuit. Yang kedua yaitu indirect heating oven. Nah, prinsipnya yaitu uap tabung dipanaskan secara langsung baik dengan pembakaran bahan bakar boiler atau disediakan dengan uap.
Mekanismenya yaitu uap air memanaskan udara di dalam ruang baking, udara yang dipanaskan diresirkulasi melalui ruang baking dan melalui heat exchanger yang terpisah. Pada oven batch, bagian dinding dan dasar dipanaskan, sedangkan oven continuous pemanas ditempatkan di atas, di bawah, dan sepanjang conveyor. Produk yang dapat diaplikasikan pada indirect heating oven yaitu jenis produk terutama makanan yang dipanggang dengan ukuran yang kecil. Selanjutnya yaitu batch oven. Prinsip dari batch oven yaitu makanan ditempatkan dalam ruang baking di atas nampan ataupun satu persatu. Adapun mekanismenya yaitu kotak dipanaskan dengan pintu terisolasi yang mengolah hasil satu persatu atau dalam kelompok bagian untuk diproses dan dibawa ke dalam oven dalam batch di rak, loyang, atau tray. Berikut adalah contoh dari batch oven. Ada peel oven dan multi-deck oven. Produk yang dapat diaplikasikan pada batch oven yaitu produk yang dipanggang, misalnya daging. Selanjutnya yaitu continuous dan semi-continuous oven. Prinsipnya yaitu sirkulasi udara panas pada makanan di dalam oven. Mekanisme kerjanya yaitu ketika oven harus dihentikan untuk memindahkan makanan, maka perpindahan panas di dalam oven memastikan panas menjadi lebih seragam. Demikianlah penjelasan mengenai baking dan roasting oven. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.